Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Dwisya Lukiana dan Indah Hanifah. Di sini kami akan membahas tentang klasifikasi awan. Awan adalah massa tetesan air kecil atau kristal es kecil yang dibentuk oleh kondensasi uap air di udara bebas pada ketinggian yang cukup tinggi. Proses pembentukannya yaitu matahari akan menghangatkan bumi, udara hangat naik dari permukaan dan akan membentuk uap-uap air. Uap tersebut akan mencair dan membentuk awan. Setelah awan terbentuk, bulir-bulir air yang terkandung di dalam awan akan semakin besar sehingga membuat awan semakin berat. Ada yang mengira kalau awan ini mengapung udara, padahal sebenarnya awan ini perlahan turun ke bumi karena pengaruh gravitasi. Tapi ada dari mereka yang tetap tinggi karena konveksi ke atas dari matahari yang memanaskan tanah, tetapi sebagian besar dari mereka akan turun secara perlahan. Berikut adalah animasi bagaimana awan terbentuk. Meskipun awan terlihat seperti terbuat dari gas, sebenarnya awan adalah kumpulan besar dari tetesan air atau kristal es. Awan biasanya terbentuk saat udara naik dan uap air di dalamnya mendingin. Saat didinginkan, uap air bertabrakan dengan dan menempel pada partikel kecil yang mengambang di udara. Ini dikenal sebagai inti kondensasi, yang mencakup aerosol seperti garam dan debu. Saat uap udara naik dan mendingin, inti ini menyediakan permukaan tanpa uap mengembun. Ketika cukup banyak uap mengembun di sekitar inti, tetesan awan terbentuk. Tetesan ini sangat kecil, sehingga 1 meter kubik udara mengandung 100 juta di antaranya. Namun, jika digabungkan menjadi awan kumulus, beratnya bisa mencapai 500 ton. Itu kira-kira 100 gajah. Untungnya, tetesan individu tidak seperti gajah, sangat kecil dan menyebar sehingga tetap mengapung. Terkadang, tetesan air ini bergabung menjadi tetesan atau kristal es yang lebih besar. Dan jika mereka cukup besar dan terlalu berat, mereka secara bertahap akan jatuh dari langit dan menjadi hujan. Luke Howard Jr. adalah seorang apoteker yang sebenarnya sangat tertarik tentang meteorologi. Sejak di bangku sekolah, ia selalu melihat ke arah jendela dan menyadari bahwa awan-awan yang ada di udara memiliki bentuk dan ketinggian yang berbeda-beda. Sehingga pada 1802, Luke Howard berhasil untuk mengklasifikasikan awan berdasarkan bentuk dan ketinggian. Berdasarkan bentuk, Luke mengklasifikasikan awan cirrus yang artinya keriting dan tipis seperti rambut, stratus yang artinya berlapis atau bertingkat, cumulus yang artinya menggumpal atau menumpuk. Berdasarkan ketinggian, Luke Howard mengklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, cirro yang artinya tinggi di atas 20.000 kaki, alto menengah 7.000 sampai 20.000 kaki, dan nimbo yaitu membawa hujan. Bentuk dan lokasi awan bergantung pada 3 hal, yaitu pergerakan udara, jumlah uap air di udara, dan stabilitas. Selain bumi, 8 planet di tata surya juga memiliki awan. Hanya Merkurius yang tidak memiliki awan. Contohnya Jupiter. Jupiter memiliki 3 lapisan awan yang terdiri dari kristal amonia dan kemungkinan amonium hidrosulfida dan sedikit air. Venus. Atmosfer Venus sebagian besar terdiri dari karbon dioksida. Awan-awan Venus terdiri dari uap, asam sulfur, dan sulfur dioksida yang bersifat korosif. Awan berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada cumulus. Cumulus merupakan awan yang bentuknya bergumpal-gumpal. Awan ini merupakan tanda cuaca sedang normal atau sedang stabil. Cumulus yang tebal dapat membuat langit menjadi gelap. Kemudian yang kedua ada stratus. Stratus merupakan awan tipis yang tersebar luas sehingga dapat menutupi langit secara merata. Awan ini sering mendatangkan hujan yang sangat lama. Kemudian yang ketiga ada cirrus. Cirrus merupakan awan yang berbentuk halus dan berserat seperti bulu ayam. Awan ini banyak muncul saat cuaca terik. Juga awan ini terbuat dari partikel es. Tipe awan berdasarkan ketinggiannya. Awan berdasarkan ketinggiannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, awan tinggi. Kelompok awan tinggi yaitu yang berada di atas ketinggian 8.000 meter. Ada beberapa jenis awan yang berada pada kelompok ini. Salah satunya cirrus, cirrocumulus, dan cirrostratus.
sering berbentuk seperti bulu dan kapas, sehingga sangat mudah dikenali. Kemudian yang kedua ada awan sedang. Kelompok awan ini terdiri dari dua jenis awan, yaitu altocumulus dan altostratus. Jenis awan ini sering berada pada ketinggian antara 3.000 hingga 6.000 meter dari permukaan laut. Kemudian yang ketiga ada awan rendah. Kelompok awan rendah sering berada pada ketinggian di bawah 3.000 meter. Jenis awan ini terbentuk dekat dengan permukaan bumi dan terdiri atas awan stratocumulus, nimbostratus, dan stratus. Awan tinggi. Yang termasuk ke dalam kelompok awan tinggi ada 3. Yang pertama, awan cirrus. Awan cirrus merupakan awan tertinggi dari kelompok ini yang berada pada ketinggian di atas 9.000 meter dpl. Awan tertinggi di atmosfer ini berbentuk tipis. Kata cirrus berarti ikal rambut dalam bahasa Latin. Mereka akan muncul pada cuaca cerah dan angin sepoi-sepoi. Karena suhu beku yang tinggi di atmosfer, biasanya awan ini terbentuk dari kristal es yang memberikan warna putih cerah. Bentuknya seperti lembaran tipis dan tidak setebal awan lainnya. Dikarenakan awan cirrus yang sangat jauh dari permukaan tanah, mereka tidak terpengaruh oleh perubahan cuaca di permukaan bumi. Kemudian yang kedua, awan cirrocumulus. Awan cirrocumulus merupakan awan yang berada pada ketinggian di antara 7.500 dpl hingga 9.000 meter dpl. Bentuk umum dari jenis ini seperti gumpalan bulu domba dan berwarna putih, serta dapat terhimpun menjadi globuler. Kemudian yang ketiga, ada awan cirrostratus. Awan cirrostratus merupakan jenis awan yang berada di ketinggian di antara 6.000 hingga 7.500 meter dpl. Ciri-cirinya tipis dan putih seperti susu. Awan ini juga sering menghasilkan sebuah lingkaran halo yang diyakini oleh sebagian orang sebagai tanda akan terjadinya angin topan atau badai. Awan menengah. Yang termasuk ke dalam kelompok ini ada 2. Yang pertama, awan altocumulus. Awan altocumulus terletak pada ketinggian 4.000 meter hingga 6.000 meter. Awan jenis ini biasanya ciri-cirinya sering berbentuk seperti gumpalan bulu domba, namun lebih tebal jika dibandingkan dengan awan cirrocumulus. Awan ini berwarna kelabu hingga kebiru-biruan. Kemudian yang kedua, awan altostratus. Awan ini adalah kelompok awan yang tingginya 3.000 meter hingga 4.000 meter. Ciri-cirinya seperti lembaran kain rapat yang berwarna kelabu, yang merupakan globuler horizontal. Dan awan ini sering membentuk bayangan. Awan rendah. Yang termasuk ke dalam kelompok ini ada 3. Yang pertama, stratocumulus. Stratocumulus adalah awan yang berbentuk bola dan memiliki lapisan tipis yang sering menutupi langit, sehingga tampak seperti gelombang lautan. Awan ini merupakan jenis awan yang tidak menimbulkan hujan. Ciri-cirinya berwarna kelabu atau putih yang terjadi pada petang dan senja hari, apabila atmosfer stabil. Ketinggiannya berada di bawah 2.000 meter. Kemudian ada awan nimbostratus. Awan ini adalah awan yang berada di ketinggian di antara 1.000 hingga 1.500 meter dpl. Berbentuk globuler tebal dan meluas ke arah horizontal. Di Indonesia, awan ini hanya menimbulkan gerimis. Bentuknya tidak menentu dengan pinggir yang compang-camping. Yang ketiga, awan stratus. Awan ini merupakan awan dengan posisi paling rendah, yakni di bawah 1.000 meter. Awan ini adalah awan abu-abu yang belum menyentuh tanah. Faktanya, ini terdiri dari kabut yang terangkat dari tanah, sehingga dapat disimpulkan bahwa awan ini adalah awan dengan ketinggian rendah. Mereka menghasilkan hujan gerimis atau salju ringan. Awan yang terjadi karena udara naik. Kelompok awan ini merupakan awan yang terbentuk akibat proses pendinginan adiabatik uap air. Sering disebut sebagai awan hujan yang dapat menjulang tegas hingga ke batas lapisan troposfer. Ada 2. Yang pertama, cumulus. Cumulus adalah awan yang berada pada ketinggian 450 hingga 900 meter dan terbentuk dari massa uap air yang menguap secara vertikal dan mengalami kondensasi. Kemudian yang kedua ada cumulonimbus.
Cumulonimbus adalah awan yang penyebab badai. Jenis awan ini dapat berkembang dan menjulang tinggi dan padat seperti menara hingga menyentuh batas troposfer pada ketinggian 15.000 meter. Awan inilah yang paling banyak mengandung petir dan angin. Awan tipe langka. Yang pertama ada lentikular. Awan lentikular adalah awan gelombang orografik berbentuk lensa yang terbentuk ketika udara stabil dan angin bertiup melintasi di bukit dan pegunungan dari arah yang sama atau serupa dari ketinggian yang berbeda melalui troposfer, sekitar 6.500 hingga 16.000 kaki. Yang kedua, awan mammatus. Awan ini berbentuk gumpalan-gumpalan menggantung yang terbentuk di dasar awan. Yang ketiga, awan Fall-Strik-Hall. Awan ini merupakan awan yang memiliki bentuk lingkaran ataupun elips yang dapat muncul pada awan altocumulus atau awan cirrocumulus. Kemudian ada awan virga. Dalam meteorologi, virga adalah jalur presipitasi curah hujan vertikal atau miring yang berada di bawah permukaan awan yang evaporasinya belum mencapai permukaan bumi. Kemudian ada awan self. Awan self merupakan awan arkes yang membuat formasi awan horizontal rendah yang biasanya muncul sebagai awan aksesoris dari cumulonimbus. Terjadi karena bertemunya udara dingin dengan udara lembab yang hangat. Kemudian ada awan asperitas. Awan asperitas memiliki bentuk yang sangat tidak biasa. Awan ini baru dikenali secara resmi pada Juni 2015. Ini adalah jenis awan baru yang ditemukan dalam jangka waktu 50 tahun terakhir. Mereka terdiri dari gelombang yang gelap dan semrawut, yang menggelung dan seakan hampir jatuh dari langit. Sekian penjelasan dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.